Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 25 Februari, saya Pendeta Sarce Pasal Besi mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKU dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas perkenanan Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini. Sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mendasari dengan kebenaran firman Allah sebagai pemandu pengarah akan kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, beri kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu untuk dilakukan. Dalam nama Yesus, kami buka hati menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan hari ini adalah kasihilah musuh. 3 contoh mengasihi musuh. Dengan nas bacaan terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk menggali firman Tuhan pagi ini, kita dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa saja contoh-contoh mengasihi musuh yang disampaikan Yesus dalam ayat 29 sampai 30? Di dalam ayat 29 dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Contoh pertama dalam hal menampar pipi. Menampar pipi orang tidak selalu merujuk pada dampak terhadap fisik, melainkan juga merupakan gambaran akan penghinaan. Budaya Yahudi mencatat menampar pipi adalah tindakan tidak hormat dan paling akhir dari sebuah rangkaian penghinaan kepada seseorang. Maka alasan Allah dalam ayat ini mau mengatakan bahwa Allah hendak menunjukkan bahwa tidak selamanya membalas luka dengan luka. Artinya apa? Mereka tidak perlu melakukan pembalasan walaupun mereka dihina, disakiti, dilukai, karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Seperti dikatakan dalam ayat Roma 12 ayat 19, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita mengalami penghinaan, terluka atau disakiti, maka respon kita tidak perlu membalas atas apa yang orang lain perbuat terhadap kita. Yang kedua, barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jubah adalah sesuatu benda atau barang yang sangat penting. Jubah adalah satu-satunya benda yang dimiliki oleh orang Israel pada masa pendudukan Romawi. Jubah tidak bisa dipisahkan dari pemiliknya. Untuk apa? Untuk menjadi selimut atau perlindungan ketika Israel memasuki musim pendingin. Oleh karena itu tujuan Allah mengatakan hal ini adalah untuk mengajak murid-muridnya agar mereka mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri di saat menghadapi perlakuan orang terhadap mereka. Oleh karena itu, sebagaimana jubah sebagai pelambang perlindungan dan kenyamanan bagi seseorang, demikian juga dalam hidup kita, hal-hal yang menjadi kenyamanan dan perlindungan kita seperti harga diri, nama baik kita, mampukah kita mengendalikan diri, mampukah kita menguasai diri kita ketika harga diri dan nama baik kita direndahkan dan dijatuhkan. Yang ketiga, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dalam ayat 30 dikatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Apa maksud bagian ini? Memberi merupakan ajaran dasar kekristenan. Memberi diri melayani, memberi diri menjadi berkat, dan masih banyak lagi pengertian memberi. Ayat ini berarti apa yang kita miliki, kehidupan yang kita jalani semata adalah pemberian Allah. Dan Allah tidak sedikit pun menuntut kita mengembalikan kepadanya.
Apa yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita, harusnya kita siap berpikir adalah sebagai milik bersama. Saya memiliki, lalu saya membagikan kepada orang lain, karena saya sendiri menerima dari Tuhan. Tuhan adalah sumber pemberian itu, bukan diri kita. Jadi, hal memberi ini sebagai salah satu hidup bijaksana yang mengakui bahwa apa yang kita miliki adalah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk dinikmati juga oleh orang lain. Sehingga orang lain yang menikmati pemberian kita itu, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh bertumbuh dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku kepada setiap musuh-musuh kita. Sekalipun mungkin musuh kita tidak memberi kepada kita, tidak berbuat baik kepada kita, tidak mengasihi kita atau menjahati kita, tetapi kita tetap harus berbuat baik terhadap mereka melalui pemberian kita tanpa harus mengharapkan balasan. Mari kita bagikan firman Tuhan ini bagi orang lain, supaya mereka juga tidak berlaku untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berespon untuk menguasai diri, mengendalikan diri atas setiap perbuatan orang lain terhadapnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Ajarkan kami untuk tidak membalas setiap kejahatan orang terhadap kami. Ajarkan kami untuk bisa mengendalikan diri kami, mampu menguasai diri kami terhadap perlakuan orang lain terhadap kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar setiap langkah kami meneladani akan sifat-Mu yang agung, yaitu mengasihi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.